Dinikahi Gus Dingin, bab 163. Welcome to Malang. Pada malam hari mereka berhenti di res area tol Ngawi, Kertasono, lebih tepatnya di KM 597A. Zaidan mengatur posisi Aisyah menjadi setengah duduk, karena istrinya itu merasa lemas dan tidak bersemangat untuk turun. Padahal kedua orang tua dan masnya sudah turun lebih dulu. "Sayang, mau makan apa? Tanya Zaidan berjongkok di depan Aisyah. Tangan Zaidan meraih tangan Aisyah dan mengusapnya dengan lembut. Di saat Zaidan sedang bertanya pada Aisyah, Kevin datang untuk memastikan keadaan Aisyah sudah lebih baik atau belum. Pasalnya, baru kali ini Aisyah mabuk perjalanan. "Dek, minum teh panas ya?" Kini, giliran Kevin yang berjongkok di depan Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya dengan lemah. "Nggak mau," jawab Aisyah lemas. Wajahnya pucat pasi dan membuat Zaidan dan Kevin khawatir. "Muka kamu pucat loh, Bi. Minum air hangat ya," bujuk Zaidan agar perut Aisyah terasa hangat. Lagi dan lagi Aisyah menolak bujukan Zaidan dan Kevin. Ia tidak terlalu suka minum air hangat kecuali susu. Tapi semenjak hamil, Aisyah juga anti sama susu apalagi jika malam hari. Kevin mengusap kepala Aisyah dengan lembut. "Zed, kalian pulang aja ke Jakarta. Kasihan Aisyah lemes banget. Atau kalian ke Surabaya aja. Di sana ada apartemen Mas dan Aisyah tahu pin apartemen itu," ucap Kevin sengaja meminta Zaidan untuk tidak ikut dengannya ke Malang. Jika tidak begitu, maka Aisyah akan tetap bersikeras tidak ingin makan ataupun minum. "Ais mau ikut ke Malang sama Mas. Masa Mas lamaran Ais nggak hadir?" Lirih Aisyah dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalau mau ikut ke acara lamaran, kamu makan ya. Kalau nggak mau makan nasi, Umah bawa roti, kita datengin Umah di warung itu, oke?" bujuk Kevin dengan sangat lembut. Ia tahu Aisyah tidak bisa dikasarin, makanya ia membujuknya dengan penuh kasih sayang dan nada lembut. Aisyah berpikir sejenak, kemudian ia menganggukkan kepalanya. "Iya Mas, tapi..." Aisyah menggantungkan kalimatnya dan menatap ke arah Zaidan. Zaidan yang mengerti apa yang maksud Aisyah langsung berkata, "Mau Mas gendong?" tanya Zaidan dan dibalas sanggukan kecil oleh Aisyah. Kevin mundur ke belakang dan membiarkan Zaidan menggendong Aisyah. Sudah masanya ia membiarkan adiknya dirawat oleh suaminya. Walaupun begitu, Kevin masih was-was jika terjadi sesuatu dengan Aisyah. Mereka bertiga tiba di sebuah warung makan. Kedua orang tua Aisyah langsung membantu Aisyah untuk duduk. Khadijah mengoleskan minyak aromaterapi di dahi Aisyah, kemudian memijatnya dengan perlahan. "Makan roti dulu ya nak," titah Khadijah dan dibalas sanggukan kecil oleh Aisyah. Khadijah hendak menyuapi Aisyah, namun Aisyah memilih untuk makan sendiri karena pasti semua orang juga sedang lapar. "Ais makan sendiri aja, Umah," ucap Aisyah lemah. Suapan demi suapan roti masuk ke dalam mulut Aisyah. Ia menyandarkan kepalanya di pundak Zaidan yang duduk di sebelahnya. Wirata tersenyum sendu ke arah Aisyah dan Zaidan. Ia masih berharap bahwa putrinya akan sembuh total. Sejujurnya, Wirata sudah hampir menyerah melihat Aisyah yang terus-menerus sakit. Ingin rasanya Wirata menggantikan posisi Aisyah. "Abi ke toilet dulu ya," pamit Wirata berusaha tersenyum di depan keluarganya, padahal di dalam hati ia sangat sedih mengingat kondisi Aisyah. Semua orang menganggukkan kepalanya dan kembali fokus pada makanan masing-masing kecuali Zaidan. Pria itu sibuk memijat kepala Aisyah agar merasa lebih baik. "Udah agak mendingan?" tanya Zaidan menatap lembut ke arah Aisyah. Aisyah mengangguk pelan. "Alhamdulillah, udah Mas, cuman ya masih agak pusing, tapi nggak apa-apa kok," jawab Aisyah beralih dari sandaran Zaidan dan ke sandaran Kevin. Ia membiarkan Zaidan untuk makan dengan tenang tanpa harus merasa khawatir. Tangan Kevin mengusap kepala Aisyah. "Dek, ada yang mau Mas omongin ke kamu?" bisik Kevin pelan agar tidak ada yang mengetahui perbincangan mereka. Pandangan Aisyah menatap ke arah Kevin. Saat ini kondisi tubuhnya sudah membaik dan lebih bertenaga. "Kenapa Mas?" tanya Aisyah pelan. Kevin beri isyarat pada Aisyah untuk melihat pesan yang ia kirimkan. Setelah membaca pesan dari Kevin, Aisyah menggelengkan kepalanya pertanda ia tidak setuju dengan apa yang dikirim oleh Kevin. "Kenapa dek?" tanya Kevin sendu, dan di saat yang bersamaan Wirata datang serta menepuk pundak Kevin untuk tidak terlalu mencolok berbicara pada Aisyah.
karena Zaidan sudah mulai curiga pada mereka. Wirata bisikkan sesuatu pada Kevin. Jangan terlalu mencolok, Aisyah tidak ingin Zaidan tahu akan kondisinya. Bisik Wirata pada Kevin, lalu ia duduk di samping istri tercintanya. Khadijah menatap suami dan anak-anaknya dengan tatapan heran. Kalian bisik-bisik apa sih? Tanya Khadijah to the point. Mas Kevin nervous jadi kata Abi, anggap aja nanti semuanya batu atau anggap aja Mas Kevin lagi bicara sama cermin. Alibi Aisyah dengan canda tawa. Milik Aisyah tertawa semakin menyayat hati Kevin. Ia benar-benar takut jika adiknya pergi darinya. I love you forever my little sister, batin Kevin mengulas senyum tipisnya. Setelah selesai makan malam dan sholat, mereka semua kembali melanjutkan perjalanan menuju Malang. Kira-kira besok pagi mereka sudah tiba di Malang. Zaid, biar Mas aja yang gantiin nyetir. Kamu sama Aisyah duduk di belakang biar Aisyah bisa tidur dengan nyaman. Titah Kevin mematahkan ekspektasi Arsen. Padahal tadi Arsen sudah berekspektasi untuk tidur sambil rebahan. Tetapi ia malah disuruh duduk di samping Kevin dengan alasan bahwa dirinya bukan supir. Tapi Vin, protes Arsen. Namun tidak dihiraukan oleh Kevin. Sedangkan Zaidan, ia menuruti perintah abang iparnya. Kalau tidak, bisa-bisa ia dan Aisyah akan dipisahkan. Zaidan duduk dengan menyandarkan kepalanya menggunakan bantal leher, sedangkan Aisyah meletakkan kepalanya di paha Zaidan. Setelah semuanya siap, mobil Zaidan melaju dengan kecepatan normal kemudian kencang, karena memang jalanan cukup sunyi. Tak berharap lama, Aisyah sudah tertidur karena belayan dari Zaidan. Tangan Zaidan mengusap lembut kepala Aisyah. Jangan sakit-sakit ya sayang, dan maafin Mas, sampai sekarang Mas belum menemukan pendonor tepat, dan untuk kamu, batin Zaidan memejamkan matanya sejenak. Pada pagi hari mereka sudah tiba di Malang dan saat ini sedang berhenti di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Aisyah yang masih tertidur pulas di pangkuan Zaidan langsung dibangunkan dengan lembut dan pelan oleh Zaidan, agar istrinya tidak kaget. Assalamualaikum sayang, bangun dulu yuk, sholat subuh dulu, ucap Zaidan mengusap kepala Aisyah sebanyak 3 kali. Kemudian Aisyah menggeliat dan membuka matanya secara perlahan. Waalaikumsalam Mas, kita di mana? Tanya Aisyah dengan suara serak khas orang bangun tidur. Mas, dingin, sambung Aisyah memeluk tubuh atletis Zaidan. Melihat istrinya kedinginan, Zaidan langsung buka jaketnya dan dipakaikan kepada Aisyah. Pakai jaket Mas dulu aja. Jaket kamu di koper kan? Sekarang kita di Malang sayang, jawab Zaidan memakaikan jaketnya pada Aisyah. Dengan dibantu oleh Zaidan, Aisyah terbangun dari tidurnya. Ia menatap sekelilingnya yang lumayan ramai, karena memang mereka pergi di hari weekend. Aisyah keluar dari mobil untuk melihat-lihat suasana kota Malang di pagi hari, yang Masya Allah indahnya. Masya Allah indah banget Mas, ucap Aisyah saat sudah turun dari mobil. Karena memang ini pertama kalinya ia ke Malang. Ada tempat yang lebih indah lagi dari ini sayang. Selesai acara lamaran, kita ke sana ya? Tanya Zaidan mencium puncak kepala Aisyah. Lalu mereka berdua masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah.